pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan berangkat menuju Cilegon dan juga ke Anyer. Kita lanjutkan setelah itu ke sana. Jadi pada pagi hari yang indah ini kita akan mengunjungi dua lokasi di daerah Cilegon dan Anyer. Kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan ke Cilegon, kemudian dilanjutkan tidak lama ke Anyer. Kita akan ke dua tempat, ke tempat daripada Bapak Hotman dan juga Bapak Badru Salam, ya. Nah, kita akan siap-siap apa saja yang akan kita bawa, kita lihat ya. Baik, di sini sudah disiapkan di satu styrofoam ini. Itu ada pesanan dari Bapak Hotman sebanyak 3 set indukan. Itu berarti kurang lebih ada 3 kali 8 ya. Jadi ada 24 ekor. Dan kemudian di sini juga ada pesanan dari Bapak Badru Salam, sama juga 3 set, dan juga ada pesanan pakan. Oke, mari kita masukkan ke mobil. Oke, sudah masuk semua. 2 styrofoam, pakan, kemudian juga perlengkapan untuk alat tes, ya, alat tes oksigen dan alat tes pH dan yang lain-lainnya. Oke, kita siap berangkat. Oke, kita sudah tiba di lokasi. Di sini kita tiba di lokasinya Bapak Hotman. Ya, ini beliau menggunakan kolam terpal dengan rak kayu. Lalu kemudian juga ada beberapa kontainer plastik di sini. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan juga beberapa ember ini untuk mungkin ternampung air ya? Iya, menampung air ya. Oke, baik. Nah, di sini juga ada kolam-kolam terpal dengan rangka besi, ya, rangka besi siku bolong-bolong. Dan di sini juga ada sistem filterisasi menggunakan batu zeolit dan juga kapas filter, ya. Ini pompanya, bentar ya, pompanya mana? Pompanya sebelah mana? Oh iya ya. Oke, ini pompanya ada di bagian bawahnya. Jadi dari bawah sini kemudian airnya memompa lewat bawah ya. Jadi embernya ditembak dari bawah. Kemudian airnya akan terdorong naik ke atas, lalu kemudian meluap lewat pipa pralon. Kemudian ngalir ke arah sini ya. Oke, baik. Kemudian juga ini dipersiapkan kolam terpal. Disiapkan 2x2 ya. Oke, 2x2. Ini untuk kedepannya ya, masih belum diisi air. Ini ada ikan ya. Baik, coba sekarang pertama-tama kita akan analisa dulu kondisi airnya ya. Kondisi airnya seperti apa. Saya akan persiapkan dulu peralatannya. Oke, ini adalah air-air yang dipersiapkan untuk digunakan menampung lobster yang saya bawa. Indukannya dibawa, dan ini nanti kita akan cek dulu kadar oksigennya. Ini air dari air tanah ya, Pak Hotman ya? Ya, air tanah yang sudah diendapkan berapa hari Pak di sini? 12 jam Pak. 12 jam, oke. Ini yang sudah diendapkan kurang lebih sekitar 12 jam. Nah, nanti kita akan lihat kadar oksigennya seberapa. Karena air tanah yang baru keluar dari dalam tanah, itu biasanya kadar oksigennya rendah. Nah, dia akan dengan berjalannya waktu, ketika bertemu dengan udara, itu kadar oksigennya akan naik ke titik yang stabil begitu ya. Nah, buat lobster ini kita kebutuhannya minimal 3 ppm. Nah, di sini kita lihat angkanya 4,7. Jadi ini cukup baik, mengingat air ini dalam kondisi tidak dikasih gelembung apa-apa atau mesin pompa, sehingga tidak ada sumber oksigen manapun, dia hanya secara alami terdifusi dari udara. Ya, oke, jadi ini air ini bisa digunakan. Nanti kita lanjutkan dengan pengetesan menggunakan tes pH.
ya. Oke. Berikutnya kita akan coba tes pH-nya. Nah, ini coba kita masukkan sebentar aja, terus kita keringkan. Jadi cepat aja Pak, jadi nggak usah lama-lama deh. Lalu kemudian dicocokkan dengan warnanya, kira-kira mana yang warna yang paling mendekati. Nah, ini sekitar pH-nya ini nggak bagus, ini nggak cocok ya. Ini cocoknya di 6 nih Pak, jadi pH-nya itu sekitar 6. Nah, jadi relatif standar untuk air tanah itu memang pH-nya agak rendah, dan ini untuk lobster masih bisa digunakan. Iya. Ya, oke. Ya. Ya, sekarang kita juga akan coba tes TDS, kadar-kadar kimiawi di dalam airnya seberapa besar. Di sini kita bisa lihat angkanya 186. Ini masih tergolong bagus sekali. Yang ideal tuh memang di bawah 250. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan letakkan ketiga set indukan ini sementara di kolam ukuran setengah meter kali 2 meter atau kurang lebih 1 meter persegi ini untuk sementara saja, sambil menunggu nanti bak yang di bawah itu akan diisi air untuk diendapkan selama lebih dari 12 jam ya. Memang kalau bisa 24 jam gitu Pak ya. Nah, jadi setelah nanti di bak bawah itu sudah diendapkan kurang lebih dari 24 jam, baru nanti lobster yang ada di atas ini akan dipindahkan sebagian ke bagian bawah seperti itu. Oke, ini airnya sudah 20 cm. Nah, sekarang kita akan setting mesin gelembungnya. Jadi ini menggunakan mesin gelembung kapasitas 2 selang. Ya. Oke, betul ya. Nah, mesin gelembung ini menggunakan pemberat berupa batu ya. Batu ini batu buat oksigen. Tujuannya adalah untuk memecah gelembungnya, sehingga nanti yang keluar adalah butiran-butiran kecil, dan ini sangat bagus sekali. Dia akan memberikan kadar oksigen yang lebih tinggi ke dalam air, karena jumlah butiran yang kecil-kecil ini memiliki luas permukaan bola-bola kecil ini lebih besar daripada kalau gelembungnya gede-gede satu-satu. Ya, meskipun memang ini memberikan kerja yang lebih berat kepada mesin gelembungnya, namun secara pemberian oksigen ini akan lebih efektif dengan bola-bola yang kecil-kecil. Jadi sudah diadakan penelitian, bola-bola yang besar dengan bola-bola yang kecil ini kalau dihitung luas permukaannya, maka bola-bola yang kecil ini dia luas permukaannya lebih luas Pak daripada bola-bola yang gede, yang besar. Karena kan prinsipnya yang seperti kemarin di pelatihan dikatakan bahwa semakin banyak permukaan udara yang ketemu dengan air, maka semakin tinggi oksigen itu bisa masuk ke dalam air gitu. Oke, kita biarkan dulu sambil kita akan coba menganalisa yang ada di sini. Jadi di sini ini juga panjangnya sama Pak, 1,5 kali 2 Pak ya? Sama ya, oke. Nah, ini sudah diisi air sejak kapan Pak? 20 Juli. 20 Juli ya? Oh, udah masuk dari 20 Juli, sekarang 17 Agustus ya. Oke, kemudian diisi lobsternya berapa banyak waktu itu? 12 ekor. Oke, 12 ekor. Kemudian dengan tinggi air yang sama seperti ini Pak ya? Iya. Ini tinggi airnya kira-kira 10 cm ya? Oke, baik. Kemudian menggunakan filter ya. Jadi ada pompa, tembak dari bawah naik ke atas begitu ya? Iya. Oke, setelah itu dia baru ngalir ke sana. Baik, di dalam ini ada busa dan ada batu zeolit. Sama biobol. Biobol, oh biobol di bawahnya lagi. Oke, ini ada biobol juga, bagus sekali. Biobol ini untuk tempat hidup dan berkembang biaknya bakteri pengurai. Itu paling bawah. Paling bawah ya, betul. Nah, itu kemudian busa untuk menyaring kotoran yang kasar dan halus. Kemudian ada batu zeolit untuk menyerap racun bahan kimia amoniak yang ada di dalam air. Oke. Nah, pemeliharaannya selain di filter ini ada disedot kotorannya nggak Pak? Iya. Ada juga ya? Oh, diserok ya? Diserok. Oke, baik. Kotorannya. Oke. Nah, kemudian ada penambahan air atau penggantian air nggak Pak? Kira-kira? Oh, berapa lama sekali kira-kira Pak? Sekali seminggu kemarin. Oh, sekali seminggu. Oke. Digantinya berapa banyak Pak? Biasanya? Seperti yang kemarin itu persis. Oh,
turunin seperempat atau setengah? Ya, baru masukkan Seperempat atau setengah? hampir, karena ini Pendek. sampai setengah dia. Oh, sampai setengah. Oke, baik. Setelah itu ditambahkan air baru. Iya. Air barunya dari air tanah yang sudah diendapkan atau yang benar-benar baru keluar dari jet Sudah pump? diendapkan. Sudah diendapkan. Seperti itu, Dok. Oh, jadi kayak tadi ditaruh di bak-bak kayak tadi. Setelah itu baru ditambahkan di sini. Ya, bagus sekali Pak. Karena memang air tanah yang baru keluar itu kan saya belum cek ya. Nanti kita coba cek ya. Oh, iya. Air tanah yang baru keluar dari jet pump itu biasanya lebih rendah lagi. Kayak tadi kan Bapak pH-nya 6. Nah, sebenarnya air tanah ketika baru keluar itu dia mungkin lebih rendah lagi. Mungkin 5,5 atau 5 begitu. Nah, sehingga kalau kita langsung masukkan ke sini tentunya akan merubah kondisi pH yang ada di kolam ini begitu. Nah, kemudian bisa diceritakan Pak, ada permasalahannya gimana? Kita kewalahan soal pakan. Oke, Kita pakannya kenapa Pak? Kita nggak ngerti bagaimana pemberian pakannya. Ah, Kalau kita kasih jagung, saya lihat paginya, wah habis sebenarnya. Misalnya jagung. Oh, jagung, Nah, oke. Terus kentang. Oh, oke. Kalau saya kasih wortel, sepertinya kurang. Oke, terus? Jadi pemberian pakan saya kewalahan juga. Ya. Apa ada hubungannya karena udah pada mati ini. Oke, Bapak tadi awal masukkan 12 Juli ya? 20 Pak. 20 Juli itu masukkan 12 ekor. Iya. 12 ekor, oke baik. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu, apakah ada yang mati atau bagaimana? Iya, pada mati Pak. Oh, oke, yang matinya pada hari keberapa Pak dari sejak dimasukkan? Minggu pertama sudah. Minggu pertama, dalam minggu pertama Sampai 2 minggu. sampai 2 minggu. Tapi setelah itu aman. Aman. Terus sebenarnya setelah itu aman sih. Ah. Tapi kemarin ada juga mati. Oh, sempat Oh, jadi awal itu mati berapa ekor Pak dalam 1 minggu itu? Ada berapa itu? 3 ya? 3, oke. Ada 3. Setelah itu dalam 2 minggu ada total ada berapa dalam 2 minggu? Ada 5 itu. Total ada 5, oke baik. Kemudian setelah itu udah stabil, berapa lama? Kemudian mati lagi terakhir kemarin. Sebenarnya kan saya tambahin lagi Oh Bapak ada beli lagi, tambahin Ah. lagi, berapa ekor lagi Pak? 8. 8, oke, jadi 12 dikurangin 5 terus tambah lagi 8. Oke, terus kemudian setelah tambah 8? Setelah tambah 8 mati lagi, ada 3 itu 4 itu. Oke, baik. Jadi gini Pak, mungkin saya sedikit kasih pengalaman. Jadi memang seperti itu. Jadi ketika kalau kita baru pertama kali beli lobster, itu kan dia berasal dari air yang pH-nya berbeda, suhunya berbeda, kondisinya berbeda. Nah, ketika dia pindah ke sini, itu dia terjadi penyesuaian. Jadi dia mungkin di sini airnya kondisi pH-nya berbeda dengan yang sana. Lalu tadi kayak tadi kadar kekerasan air sebagai berbeda. Nah, ketika pindah itu dia jadi penyesuaikan. Nah, kalau memang lobsternya nggak kuat, dia nggak bisa menyesuaikan dengan di kondisi di sini, maka dia akan bisa mati yang paling parahnya begitu. Nah, cuma nanti yang penting adalah kita di sini menyesuaikan yang lakukan yang terbaik dalam pengertian begini. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pemberian pakan benar Pak, kayak tadi benar. Jadi dikasih makan, kemudian besok paginya dilihat masih ada sisa atau tidak. Nah, kayak seperti di sini kita lihat di sini di dasar kolam ini cukup banyak Pak ya. Iya. Sisa-sisa pakannya ya. Nah kita lihat ini sisa pakannya berapa banyak. Berarti sebanyak inilah kelebihannya. Nah, jadi nanti besok malam itu dosis pakannya dikurangi Pak. Betul, dikurangi. Dan yang di sini yang kalau pakan-pakan yang sudah terlalu kebanyakan ini kalau memang sudah kelihatan berjamur sebaiknya disedot aja, dibuang atau Bapak tadi caranya diserok ya. Oke, diserok atau dibuang. Nah, kemudian nanti besok malamnya kasih dosis yang lebih sedikit. Nah, ini bagusnya Bapak menggunakan pelet yang tidak gampang hancur ya. Ya, jadi tidak merusak air. Jadi dia tetap masih dalam kondisi bulat meskipun ya ada berjamur begitu ya. Oke. Nah, yang kedua, di sini ada baiknya Bapak kedalaman air ditambah lagi. Jangan 10 cm. 15 atau? 20 cm aja Pak. Oh, 20. 20 cm memang perlu diperhatikan di bagian sudut-sudut. Takutnya nanti dia bisa manjat. Namun kenapa kita mau pakai yang 20 cm airnya? Karena kolam terpal ini kan 30 cm kan? Iya. Jadi kita coba maksimalkan Pak. Karena semakin dalam airnya, maka volume air akan semakin banyak. Sehingga kemungkinan dia keracunan karena misalnya kelebihan pakan, terus kotoran lobster yang mengendap dan sebagainya itu akan lebih kecil kemungkinannya. Karena airnya kan lebih banyak kan? Jadi dia istilahnya nggak jadi encer lah begitu. Seperti itu. Dan kemudian mungkin ini sedikit saran saya. Jadi filter ini udah bagus Pak sistemnya. Jadi dia melalui biobol, kemudian ada kapas ya.
Ada pasir juga di bawah ya? Nah, iya, di bawah Zolit. Oh, oke. Oh, di bawah Zolit ini ya? Tapi di balik. Di balik kapasnya ini. Oke. Nah, jadi udah bagus Pak. Dia melewati biobol, ada kapas, ada zeolit. Nah, ini bagus sekali Pak, karena biasanya kadang-kadang orang cuma menggunakan hanya sekedar kapas. Nah, sekedar kapas ini jeleknya adalah dia memang menjernihkan air, bikin air kelihatan bening, tetapi sebenarnya bahan kimia racun tuh masih terus mengalir Pak, karena nggak bisa disaring sama kapas. Nah, ini Bapak udah bagus sekali, Bapak ada pakai batu zeolit. Zeolit ini dia fungsinya menyerap kadar racun di dalam air, begitu. Dan sedangkan biobol ini, dia di sini nanti akan hidup dan berkembang biak bakteri-bakteri pengurai yang akan menguraikan kotoran lobster dan sisa pakan, gitu ya. Nah, cuma ada sedikit saran saya, sebaiknya pompa ini tidak mendorong air dari dasar sini. Jadi ini kan sekarang pompanya mendorong air dari dasar, mendorong ke atas, supaya nanti air ini meluap ke atas lalu mengalir lewat dua pipa ini setelah meluap kan. Iya, betul. Nah, dan kalau cara seperti ini kelemahannya memang begini Pak, dia kerja mesin yang di bawah itu akan berat karena dia harus dorong air begitu besar, sedangkan ini kan ember ini airnya penuh dan ember ini airnya memiliki dorongan ke bawah. Sedangkan pompa mencoba melawan dorongan air itu. Ya, jadi pompanya akan bekerja lebih berat Pak. Jadi yang harusnya, ini kan kelihatan aliran air segini ya. Nah, nanti kalau sebenarnya pompa ini harusnya memiliki kemampuan mengalirkan air jauh lebih besar dari ini Pak. Jadi caranya adalah sekarang kalau bisa nanti Bapak balik. Jadi Bapak balik. Jadi nanti zeolitnya di paling bawah, atau biobol di paling bawah boleh juga, biobol paling bawah, lalu batu zeolit, kemudian baru paling atas itu kapas filter. Ya, jadi kapas filter paling atas. Jadi kapas filter ini yang menyaring pertama kali kotoran. Jadi kotoran pertama kali disaring oleh kapas filter. Kemudian setelah airnya lebih bersih, maksudnya udah nggak banyak kotoran ampas-ampasnya, baru dia ketemu sama ketemu dengan batu zeolit. Baru jadi air yang sudah bersih dari ampas itu ketemu dengan zeolit, diserap nanti racunnya sama batu zeolit, baru turun lagi ketemu dengan biobol, baru setelah itu dia kembali lagi ke bawah, begitu ya. Cuma memang Bapak berarti meletakkan embernya harus lebih tinggi lagi, supaya nanti Bapak kan mau ngejar nih ada pipanya nih keluar air kan. Nah, berarti harus diangkat lebih tinggi nanti embernya, lalu nanti pipa yang ini dipindah ke bawah kayak gitu. Jadi dengan cara itu nanti pompanya akan bekerja lebih ringan Pak. Dan saya yakin nanti aliran airnya akan jauh lebih besar daripada ini. Karena sebenarnya pompanya kenceng nih. Cuma dia karena melawan gravitasi air di ember ini, jadi kerjanya jadi berat. Kayak gitu. Nah, kalau aliran air ini lebih lancar Pak, pertama dia akan memberikan oksigen lebih tinggi. Yang kedua juga fungsi filternya akan lebih maksimal. Karena kan kalau kayak sekarang nih, aliran air yang melewati ini sedikit lambat. Karena lambat kan jadi proses filternya juga yang difilter airnya cuma sedikit. Tetapi kalau nanti pompanya udah lewat atas kenceng, maka air yang difilter itu akan jadi sangat besar jumlah airnya. Jadi sehingga air itu, racun itu akan terus disaring lebih cepat begitu. Nah, kalau kayak sekarang ini kan kondisinya menyaringnya jadi agak lambat begitu karena volume airnya tidak besar seperti itu. Nah, ini saya lihat juga Bapak menggunakan tambahan ya, ada gelembung udara. Nah, ini bagus sekali. Jadi ini untuk memberikan tambahan oksigen. Berarti secara oksigen di sini tidak masalah. Hanya yang perlu diperhatikan adalah pembersihan kotoran amoniaknya. Nah, jadi analisa saya sebenarnya yang kemarin kematian itu kalau masih di minggu pertama kedua itu masih dalam proses karena dia adaptasi. Nah, tetapi kalau dari setelah seminggu 2 minggu masih terus berlanjut kematian, itu berarti sebenarnya bukan masalah di adaptasinya, tetapi masalah di sistem kita. Nah, itu kita perlu perbaiki, kayak gitu. Jadi harap nanti setelah ini nanti diperbaiki sudah jadi lebih baik, begitu ya. Oke. Pemberian pakan Pak. Tadi kan Bapak bilang ada memberikan apa ya tadi ya? Kecamba, jagung dan sebagainya. Ya itu sih nggak masalah Pak, boleh aja. Tapi sebenarnya gini, kalau Bapak kasih makan kayak pelet yang tadi nih, coba kita lihat. Nah, ini kan pelet ini ya, pelet lobster ya. Nah, pelet ini di dalamnya itu udah ada kandungan lengkap Pak. Udah ada proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya. Jadi semua udah lengkap yang dibutuhkan si lobster. Jadi pada prinsipnya sebenarnya Pak, kita nggak perlu kasih pakan tambahan apapun tidak masalah. Gitu ya? Sebenarnya nggak terlalu perlu. Lebih praktis karena semua udah ada di situ. Seperti itu. Dan juga kelebihannya kan pakan ini tidak merusak kondisi air.
Ya sebenarnya sih yang Bapak kasih kayak jagung itu nggak terlalu merusak kondisi air. Yang paling merusak itu adalah makanan-makanan yang mengandung protein. Jadi kayak seperti misal Bapak kasih daging-dagingan, itu kalau sampai berlebih seperti ini bahaya Pak. Dia bisa membusuk Iya. dan itu bisa menyebabkan lobsternya keracunan gitu. Iya. Baik. Oke, sekarang kita coba ini deh buka lobsternya ya. Oke. Iya, oke. Ya, ini indukan yang Bapak pesan ada 3 set ukuran kurang lebih 4 inci, Pak ya. Oh. Ya, mungkin Bapak kemarin di pelatihan sudah diinformasikan juga ya, ini yang jantan yang capitnya ada merahnya. Kemudian dia di pangkal kaki paling bawah ada tonjolannya, Pak. Yang ini ya? Betul. Ya. 2 ya? Betul, 2. Kemudian yang betina, capitnya nggak ada merahnya. Dan kemudian di ketiga dari bawah ada lubangnya, Pak. Yang ini. Betul, ada kiri kanan dia. Kelihatan, ada langsung kelihatan dagingnya di situ. Yang ini Pak ya? Betul, Oh. betul Pak. Dan dia nggak ada tonjolannya di bawahnya. Oke. Nah sekarang kita masukkan aja dikit-dikit. Tapi kita sebelum kita adaptasi dulu Pak. Mungkin minjem ember yang besar. Dipakai gayung aja Pak. Kita kasih dikit-dikit supaya dia tidak terlalu kaget dengan air sini. Oke, nah sekarang kita udah siap. Ini airnya sudah merendam sebatas matanya. Ingat ya, hati-hati dalam adaptasi ini. Tidak boleh sampai dia kerendam melebihi kepalanya sampai benar-benar tenggelam. Kemudian tidak dikasih gelembung udara. Nah, itu bahaya Pak. Jadi kadang-kadang kita misalnya lagi bersihin kolam, kita pindahin dulu di ember, lalu taruh di ember yang airnya dalam, dia sampai kerendam semua dan sampai misalnya sampai segini gitu misalnya, kemudian nggak dipakai, nggak dikasih gelembung udara, nah itu bahaya Pak. Jadi lebih baik misalnya kalau Bapak sambil mau dikuras atau apa, lobster perlu dipenden atau pada waktu dipanen, dipindahin ke ember seperti ini, dalam kondisi padat seperti ini, lebih baik airnya cetek aja, cuma sebatas matanya dia. Bahkan lebih aman ya nggak pakai air malah, gitu. Jadi dia masih bisa lebih bertahan hidup, bisa 24 jam sampai 48 jam dalam kondisi tanpa air. Nah daripada dia di dalam air tenggelam tapi nggak ada oksigen, itu lebih bahaya. Oke, sekarang kita masukkan Pak ya. Ya, sambil dihitung Pak, nanti berapa, mungkin nih, kalau mau gampang jantannya dulu gitu, jantannya berapa gitu. Yang paling gampang jantannya. Nah, yang capitnya merah. Oke. Langsung ya? Ya, langsung aja Pak. Oke. Ya. Ya, tinggal Bapak itu. Ya, ini bagus sekali ya. Terpalnya sangat tebal. Ya, mungkin ini yang A15 atau A17 ya. Bagus, ini terpalnya sudah dibentuk menjadi sebuah persegi 4. Jadi di bagian sudut ini tidak ada lipatan. Jadi memang ini kelihatannya terpalnya memang didesain untuk dibuat kolam. Jadi kalau kita beli terpal yang lembaran itu kan harus dilipat dan ada lipatan di bagian sudut di sininya. Nah, terpal yang dibeli oleh Pak Hotman ini dia sudah memang bentuk kantong. Jadi tinggal dibuat rak kayunya, ya dibuat rak kayu seperti ini. Kemudian dikasih tali ya, diikat tali atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang di rumah bisa diikat kawat juga bisa untuk lebih kuat ya, seperti itu. Nah, ini rak kayu yang dibuat Pak Hotman ini bisa 3 lantai. Jadi lantai yang paling bawah ini langsung ke ubin, kemudian lantai kedua ini di atas raknya, dan ini lagi ini udah dipersiapkan ini untuk lantai ketiga begitu. Dan nanti sebenarnya di lantai atas ini juga bisa dipersiapkan untuk akuarium. Jadi bisa letakkan akuarium atau kontainer plastik untuk mungkin yang sedang bertelur dan sebagainya, gitu. Dan di sini nanti masih ada space kosong yang bisa digunakan untuk pemeliharaan lobster. Dan yang di sini Pak Hotman menggunakan rak besi siku bolong-bolong yang bisa digergaji dan bisa dipasang sendiri.
Dan di sini sebenarnya kalau mau nanti bisa ditumpuk lagi tentunya ya. Di atas kasih papan lagi triplek, lalu ditingkat lagi, kemudian nanti ada kolam terpal lagi, sama seperti halnya ada di sana seperti itu. Nah ini ya memang terpalnya lebih besar ya, tentu akan lebih sulit untuk di tingkat segede gini karena terlalu lebar. Namun yang bisa dilakukan adalah nanti di sini bisa ditaruh rak lagi ke atas ya. Jadi ada kayu tambahan, kaki tambahan, lalu kemudian di sini dikasih triplek, lalu dikasih tiang lagi ke atas. Ini juga bisa untuk memanfaatkan ruang di atas ya untuk pemeliharaan. Namun tentunya untuk bisa menjangkaunya harus ada dikasih jalanan, mungkin ada triplek yang untuk berjalan kaki di sini untuk membersihkan yang di sini, dan juga mungkin kalau agak ditingkat lagi di atasnya seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang di sini lobsternya sudah masuk ke dalam bak fiber kolam terpal ini. Tinggal Pak Hotman berarti sekarang tinggal menyediakan tempat sembunyi. Ya, pipa pralonnya belum ya. Ya tinggal menyediakan pipa pralon. Kemudian kalau memang nanti ini mau difilter juga, berarti tinggal disediakan filter. Tetapi andai kata tidak difilter pun sebenarnya nggak masalah Pak. Jadi bisa juga sistemnya begini, dikasih gelembung saja. Ini kan udah ada 2 gelembung. Jadi secara teorinya 1 meter persegi itu 1 gelembung sebenarnya sudah cukup. Nah cuma ini kan karena bentuknya memanjang, jadi meskipun sama-sama 1 meter persegi tapi memanjang, jadi dibikin 2 supaya oksigennya menjangkau 2 wilayah yang agak berjauhan. Nah kalau sistemnya tanpa filter, berarti nanti setiap hari kita pakai selang kecil. Jadi selangnya kita beli di toko bangunan yang lebih besar dari ini Pak. Ya selang bangunan yang biasa orang tukang bangunan kalau nimbang air itu kan, yang agak gede. Nah nanti beli kira-kira panjang dari sini, dari sini nanti dari dasar sini terus sampai ke pembuangan. Misalnya di mana? Misalnya mau buangnya ke sini. Nah berarti ntar beli selangnya dari sana, kira-kira panjang sampai ke sini, sampai mungkin kalau mau sampai ke saluran air di luar misalnya gitu. Jadi ntar di dalamnya tinggal disedot Pak, begitu. Jadi kotorannya langsung dibuang. Jadi kalau sistem dengan hanya oksigen saja, berarti kotorannya nggak difilter, tetapi langsung dibuang. Jadi nanti selangnya kan letoy begini nih, kita mau ngarahin ke kotoran susah. Nah nanti selang yang di paling ujungnya Pak diikat di kayu. Jadi ada kayu kira-kira berapa panjang, kemudian selangnya diikat. Nanti kita tinggal mengarahkan kayunya ke kotoran yang ada di sini, begitu. Nah ini memang agak gelap ya, mungkin nanti lain kali bisa ditambah penerangan sedikit ya. Jadi nanti pada waktu nanti Bapak atau mungkin anak bantu ya. Nah itu membersihkan, jadi bisa kelihatan Pak kotorannya di mana. Jadi nanti tinggal diarahkan selangnya menuju ke kotorannya, ya sambil disedot. Nah jadi nanti pada waktu kita menyedot kotoran dari sini, upayakan air yang tersedot jangan sampai terlalu banyak. Jadi maksimal, kalau terpaksa sekali, maksimal itu hanya 50%, paling banyak sekali. Tapi kita upayakan kalau bisa sesedikit mungkin. Jadi kalau misalnya bisa hanya misalnya cuma 10%, ya lebih bagus. Karena tujuan kita menyedot di sini adalah bukan kita mengganti air Pak, tetapi tujuannya kita hanya menghilangkan amoniak. Jadi kotoran lobster, sisa pakan itu yang kita mau buang. Kita bukan mau ganti air, bukan. Karena kalau terlalu banyak air berganti, nanti kemudian Bapak isi lagi dengan air tanah baru, nah itu bisa terjadi perubahan pH. Nanti lobster akan stres lagi. Kecuali ya, Bapak kayak tadi lagi persiapin lagi air di sini jumlah banyak. Ini misalnya mau dikuras total pun nggak apa-apa, tapi airnya yang sudah diendapkan, kayak gitu. Jadi ini kita tunggu sampai air di bawah. Enggak ini Pak, soal perkawinannya. Oh ya. Nah jadi gini, jadi di kolam terpal ini memang kan kita sulit melihat dari samping ya. Jadi kan kita nggak bisa lihat nih udah bertelur atau belum gitu kan. Kalau di akuarium kita bisa lihat langsung yang bertelur tinggal dipindahkan, diserok. Nah sedangkan kalau di kolam terpal ini itu sebenarnya mirip-mirip kayak kolam kawin massal yang menggunakan kolam semen. Jadi kita nggak bisa lihat dia sudah bertelur atau tidak. Nah caranya adalah gimana untuk taunya? Mau nggak mau ya harus diserok. Jadi diserokin, diangkat, lalu kemudian dipegang lobsternya, kepalanya, lalu dipegang ekornya, lalu dilihat ada bertelur atau tidak. Nah, kegiatan nyerok-nyerok itu akan bikin si lobster akan jadi stres. Si betina yang harusnya mungkin besok kawin, bertelur, nggak jadi kawin. Karena kita serok-serok gitu kan. Nah, jadi yang terbaik itu adalah sistem yang seperti yang sudah saya jelaskan di pelatihan. Sistem kawin massal, di mana kita akan biarkan saja mereka.
Jadi yang penting Bapak cuma merawat, kasih makan, airnya kotorannya disedot, tambah air lagi, kasih makan kayak seperti itu saja selama 4 minggu. Sekarang Iya, dari sekarang 4 minggu. Jadi biarin aja. Oh, kalau perlu 5 minggu nggak apa-apa, paling lama 5 minggu. Nah setelah 5 minggu, baru kemudian Bapak satu persatu lobster betina itu diserokin. Nah kalau bisa Bapak serokin betinanya, kemudian ditaruh di bawah. Nanti yang kalau yang nggak bertelur taruh bawah. dipisah dulu. Dipisah. Jadi supaya nanti Bapak nggak nyorok 2 kali. Nanti kalau Bapak cemplungin lagi itu Bapak serok lagi dia. Jadi ntar terus kemudian nanti serok lagi yang lain betina lagi, dicek lagi ada telurnya. Nah kalau ada yang bertelur, Bapak bisa pindahkan taruh di kolam sana. Di besar. Jadi untuk kita tetaskan di sana. Jadi sama nanti begitu terus. Nggak apa-apa berapa ekor? Nggak apa-apa, berapa ekor nggak apa-apa di sana. Tetapi kalau bisa sih memang sebenarnya itu ditaruh di sana tuh yang umur telurnya sama. Oh, Jadi jangan yang umur telurnya berbeda-beda. Karena kalau umur telurnya berbeda-beda, dikhawatirkan nanti dia akan menetasnya tidak bareng. tidak bareng. Kalau netasnya nggak bareng, berarti nanti kan ada yang netas duluan, netas belakangan. Nah, kalau netasnya tidak bareng-bareng, nanti Bapak lihat anakannya akan sulit membedakan. Mana yang pertumbuhannya cepat, mana yang pertumbuhannya lambat. Iya kan? Karena kan setiap indukan nanti bertelur, yang ini sekarang indukan 4 inci, berarti anakannya sekitar 200 per betina, kira-kira. Nah, 200 anakan ini per betina ini anakannya terbagi 3 grade A, B, dan C. Yang pertumbuhan paling cepat, sedang, dan lambat. Nah, yang paling cepat tuh sekitar 20%, yang sedang 60, yang paling kecil 20. Nah, yang paling gede ini yang 20% ini itu nanti yang kita akan jadikan indukan. Nah, coba kalau dia netasnya nggak berbarengan, ya agak sulit. Takutnya nanti kita lihat yang kecil, kita pikir ini yang kuntet atau yang pertumbuhannya cepat tapi bertelur belakangan. Nah, kita nggak tahu kayak gitu. Jadi nanti sambil ini menunggu kan ini masih 5 mingguan lagi. Nanti berarti Bapak udah mempersiapkan lagi nih. Di ruangan ini kan masih ada tempat ya, mungkin bisa terpal lagi. Nah, memang kalau untuk memaksimalkan tempat bisa juga bagus dengan memang terpal bertingkat seperti ini, begitu. Jadi ini lebih efisien, begitu ya. Nah, jadi kalau memang saya boleh sarankan, ini kan nanti bisa satu lagi nih. Nah, kemudian di sini kan masih ada tempat nih Pak, bisa untuk misalnya akuarium atau Bapak mau terpal lagi juga boleh. Yang tentu tapi lebih kecil kayaknya ya. Nah, kemudian nanti di sini ada lagi seperti itu. Jadi dengan kita masuk ke satu ruangan ini, kita bisa bersihin yang sini, bersihin yang di sini, dan bersihin yang di sini. Jadi efisien, gitu ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini saya baru kembali dari tempat Pak Hotman dan Pak Badrussalam. Perjalanan yang cukup jauh. Tadi pulang kurang lebih sekitar 3 jam lebih perjalanan karena ada kemacetan dari Anyer sampai ke Bintaro. 2 tempat yang sangat menarik. Pak Hotman yang mengembangkan lobster menggunakan kolam terpal di rumah, dan juga Pak Badrussalam yang mengembangkan menggunakan kolam terpal ukuran yang lebih besar di lahan yang menggunakan air dari mata air. Jadi 2 kolam ini memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda, dan kita doakan semoga usaha yang dilakukan di kedua tempat ini bisa berhasil, dan apa yang masukan-masukan yang bisa kita berikan itu dapat membantu perkembangan usaha daripada kedua klien kita ini. Baik, sampai berjumpa lagi di episode yang lainnya, di klien-klien yang lain. Dan apabila Bapak Ibu sekalian mau tempat Bapak Ibu dikunjungi, silakan hubungi nomor handphone saya 0812 80 989 08. Salam lobster.